Salam sejahtera, Bapak Ibu, para hamba Tuhan, aktivis dan pengurus gereja dimanapun Anda berada. Khususnya untuk jemaat GCC Jesus Christ Community, baik yang di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua melalui pengajaran-pengajaran Alkitab yang disiarkan melalui link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan topik yang sama, yaitu hari Sabat. Ini adalah satu tema yang cukup panjang yang sudah saya siapkan, paling tidak itu ada 15 sesi. Dan hari ini kita akan masuk ke sesi yang kelima, karena sesi pertama sampai yang keempat sudah saya kupas. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengajaran-pengajaran tersebut, terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian penyembahan dengan judul Padang Gurun Menjadi Taman Tuhan. Satu lagu yang saya pilih secara khusus karena ini berkaitan dengan perjalanan bangsa Israel di Padang Gurun. Karena topik yang akan kita kupas pada saat ini juga berkaitan dengan bangsa Israel yang ada di Padang Gurun. Mari kita nikmati pujian ini. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Saya percaya rencana Tuhan bagi kita adalah supaya kita tinggal dalam taman Firdaus. Sebab itu, apapun situasi kita, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita dari seperti padang gurun menjadi seindah taman Tuhan. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna.
Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan lagu pujian penyembahan yang ditulis dan juga dinyanyikan oleh penciptanya sendiri, yaitu Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Kita akan berdoa sebelum kita membahas firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih penyertaan Engkau, sehingga pada saat ini kami bisa kembali belajar satu topik yang hampir sudah tidak pernah dikupas lagi oleh para hamba-hamba Tuhan, para pembicara-pembicara, ataupun para dosen-dosen teologi, yaitu hari Sabat. Supaya melalui pelajaran hari ini, baik yang sudah kami kupas pada 4 sesi yang lalu, maupun yang akan kami kupas pada sesi-sesi yang akan datang, supaya kami mendapatkan pemahaman yang utuh, frame yang jelas, apakah hari Sabat itu masih perlu dijalankan atau tidak. Mohon Tuhan memberikan petunjuk, buka hati kami, pikiran kami, supaya apa yang akan kami bahas bukan karena doktrin-doktrin sinode, tapi semata-mata apa yang tertulis di dalam firman-Mu, itulah yang kami gali, itulah yang kami pelajari. Kiranya Roh Kudus menyertai, Roh Kudus yang akan menuntun, Roh Kudus yang akan mengajar kami untuk memahami kebenaran ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap belajar. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat kembali tema besar kita, hari Sabat. Nah, dari tema ini kemudian saya kembangkan, paling tidak itu ada 15 sesi, 15 topik yang berbeda-beda, topik-topik yang sangat menarik. Yang pertama, Sabat pertama, hari yang diberkati Tuhan. Yang kedua, hari apakah hari Sabat itu? Yang ketiga, Sabat adalah hari ibadah yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang keempat, oleh siapa dan kapan hari Sabat itu dihapuskan. Nah, saya rangkumkan sesi yang pertama sampai yang keempat karena kita sudah belajar sesi 1 sampai 4 itu pada minggu-minggu yang lalu. Hari Sabat adalah hari yang ke-7. Nah, di dalam kalender internasional, hari yang ke-7 itu jatuhnya adalah hari Sabtu. Dengan sendirinya, hari Sabtu adalah hari ibadah yang ditetapkan oleh Allah. Lalu siapa yang menghapus dan meniadakan hari Sabtu itu? Sehingga hari ini orang-orang Kristen itu telah memegang hari Minggu sebagai hari untuk beristirahat, hari Minggu sebagai hari untuk beribadah. Yang menghapuskan hari Sabtu sebagai hari beristirahat itu adalah Kaisar Konstantinus Agung, Kaisar Romawi di tahun 321 Masehi. Nah, kemudian hari Minggu ditetapkan sebagai hari ibadah dan sekaligus menegaskan hari Minggu juga menjadi hari untuk beristirahat, diputuskan di dalam Kongres Laodikia yang dihadiri 32 pemimpin-pemimpin gereja saat itu di tahun 336 Masehi. Itulah masalahnya. Nah, yang akan kita kupas hari ini adalah apakah hari Sabat itu untuk orang Yahudi saja? Apakah setelah itu sesi yang ke-6, apakah hari Sabat itu hukum Taurat? Yang ke-7, Sabat harus diajarkan turun-temurun. Yang ke-8, memegang Sabat Taurat atau Sabat Anugerah. 9, apakah Sabat berhubungan dengan keselamatan? Yang ke-10, gereja milik Tuhan tetap akan menguduskan hari Sabat. Yang ke-11, hukum yang keempat yang telah diabaikan. Yang ke-12, 3 alasan tetap harus menguduskan hari Sabat. Nah, kemudian ada 3 sesi. Dari sesi 13, 14, dan 15, saya mengupas tentang gagal paham tentang hari Sabat. Kenapa hamba-hamba Tuhan tidak menguduskan hari Sabat? Karena mereka punya pemahaman-pemahaman yang menurut saya, pemahaman-pemahaman tersebut keliru. Nah, itu akan kita buka, akan kita bongkar dari sesi 13 sampai sesi yang ke-15. Oke, kita akan masuk ke pelajaran kita hari ini, yaitu sesi yang ke-5 dengan judul, apakah hari Sabat hanya untuk orang Yahudi saja?
Ini pertanyaan yang sangat menantang dan pertanyaan itu penting karena banyak kesalahan-kesalahan paham yang selama ini terjadi pada hamba-hamba Tuhan dan juga umat Kristen. Ada satu anggapan yang mengatakan bahwa hari Sabat itu hanya diperuntukkan bagi bangsa Yahudi. Dengan kata lain, kenapa pendeta-pendeta, kenapa gereja-gereja, kenapa orang-orang Kristen tidak lagi menguduskan hari Sabat? Karena mereka beranggapan hari Sabat itu untuk orang Yahudi, untuk bangsa pilihan. Sedangkan kita orang yang bukan Yahudi tidak perlu lagi memegang hari Sabat. Lebih jauh ditegaskan bahwa hari Sabat itu masuknya adalah hukum Taurat. Sedangkan hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi bagi kita sebagai orang Kristen. Nah, kedua poin inilah yang saya kupas secara tajam supaya kita bisa melihat masalah itu dengan jelas. Kita lihat kembali. Jadi, anggapan hari Sabat itu adalah umat pilihan. Saya tergelitik dengan membahas tentang umat pilihan. Umat pilihan. Bapak Ibu yang saya kasih, ketika berbicara tentang umat pilihan, apakah Anda tidak merasa bahwa Anda adalah umat pilihan juga? Karena Yesus sudah mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Nah, apakah Anda sebagai hamba-hamba Tuhan, Anda sebagai orang-orang Kristen, masih tidak yakin perkataan Tuhan bahwa engkau adalah umat pilihan? Nah, kalau engkau mengatakan hari Sabat itu adalah untuk umat pilihan, kalau begitu Anda harus mengakui juga bahwa hari Sabat adalah untuk Anda sebagai umat pilihan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus tentang umat pilihan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih. Apakah yang dimaksudkan oleh Petrus itu adalah bangsa Israel? Tidak. Petrus sedang berbicara kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan kata lain, Petrus sedang berbicara kepada umat-umat Kristen sebagai pengikut Kristus bahwa engkaulah bangsa pilihan. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bayangkan Bapak Ibu. Artinya status orang Kristen sebenarnya jauh lebih tinggi dari bangsa pilihan. Bangsa pilihan yang menyalibkan Yesus Kristus. Justru Tuhan mengabaikan mereka. Tuhan mengarahkan anugerah keselamatan kepada bangsa lain karena mereka menolak. Makanya yang terjadi adalah ironis sekali. Yesus lahir di bangsa Yahudi 2000 tahun yang lampau. Tapi mayoritas bangsa Yahudi tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara sudah 2 miliar lebih penduduk bumi yang percaya Yesus Kristus yang adalah orang Yahudi sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat mereka. Bukankah kita lebih layak disebut umat pilihan? Kalau umat pilihan, bangsa Yahudi hanya lebih kurang 10 juta, sedangkan umat pilihan Allah yang bersifat rohani, yang terdiri dari segala bangsa, suku, dan bahasa, terdiri dari 2, sekian miliar, 2,6 miliar. Inilah bangsa pilihan. Nah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita harus bersaksi, saya bangsa pilihan. Nah, kalau Anda mengatakan hari Sabat itu untuk untuk umat pilihan, maka hari Sabat juga untuk Anda sendiri. Jelas Bapak Ibu? Karena itu jangan suka memakai bangsa pilihan. Nah, bangsa pilihan itu seakan-akan hanya bangsa Yahudi saja. Bukankah kita juga umat pilihan? Bahkan kita disebut anak-anak Allah. Bukan sekadar bangsa pilihan saja. Nah, melalui sesi yang satu ini saya akan memberikan pembuktian bahwa hari Sabat itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Dengan kata lain, hari Sabat bukan hanya untuk orang Israel sebagaimana yang dipercayai oleh hamba-hamba Tuhan, sebagaimana yang dijelaskan oleh hamba-hamba Tuhan. Saya akan berikan 5 alasan. Oke.
Kita akan lihat 6 alasan. Sebenarnya ada 6 alasan, tapi saya sudah pangkas jadi 5 Bapak Ibu. Karena terlalu panjang, saya tadi edit, saya lihat, wah ini terlalu panjang, sehingga ada satu bagian yang saya tidak masukkan, yaitu anugerah keselamatan diberikan Allah kepada bangsa Israel melalui Abraham. Nah, melalui Abraham lah kita semua juga sudah menjadi bangsa Israel. Kita lihat 5 poin tersebut. Sabat sudah diperkenalkan pada waktu penciptaan. Yang kedua, hari Sabat dimasukkan ke dalam 10 hukum Allah. Dan yang ketiga, hari Sabat diadakan untuk semua manusia. Dan yang keempat, Tuhan Yesus Kristus tetap menguduskan hari Sabat. Dan yang kelima, jemaat gereja awal tetap menguduskan hari Sabat. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, inilah yang akan kita kupas 5 poin yang menjelaskan bahwa hari Sabat bukan untuk bangsa pilihan, hari Sabat untuk kita semua. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Sabat sudah diperkenalkan pada waktu penciptaan. Allah melakukan penciptaan selama 6 hari. Allah melakukan penciptaan selama 6 hari. Tapi pada hari yang ke-7, Allah berhenti total dari segala penciptaan yang dilakukannya. Dari hari pertama setelah Allah ciptakan, Allah evaluasi, dan selalu ditekankan bahwa apa yang diciptakan Allah itu sungguh amat baik. Nah, tapi pada hari yang ke-7, kata sungguh amat baik itu sudah hilang dan diganti dengan kata Allah memberkati dan menguduskan hari yang ke-7. Bapak Ibu, karena itu pada hari yang ke-7 Allah berhenti dari segala penciptaan yang dilakukannya. Kemudian Allah memberkati dan menguduskan hari yang ke-7 itu. Kita lihat dasar ayatnya. Tujuan awal Allah memberkati dan menguduskan hari Sabat adalah agar semua keturunan Adam memiliki satu hari khusus untuk beristirahat, satu hari khusus untuk beribadah menyembah kepada Allah. Dengan kata lain begini, ketika Allah menciptakan manusia yang pertama, Adam, diciptakan kemarin. Tentu Adam diciptakan sudah dalam kondisi sudah dewasa. Makanya kadang-kadang kan ada pertanyaan, mana lebih dulu, ayam dulu atau telur dulu? Mana lebih dulu, bangsa Yahudi ada dulu atau hari Sabat dulu? Ada. Nah, ini kan perlu kita bahas juga. Karena seringkali ayam dan telur itu kita seringkali terbalik-balik. Kita mengatakan tidak mungkin ada ayam kalau tidak ada telur. Betul? Nah, tidak akan mungkin ada telur kalau tidak ada ayam juga. Betul? Karena itu, Adam diciptakan dalam kondisi sudah dewasa. Kalau istilahnya Adam diciptakan itu sebagai ayam yang sudah dewasa. Artinya, ayam dulu, baru ada telur. Berarti hari Sabat lebih dulu ada daripada bangsa Yahudi. Itu kita harus pahami dengan baik dahulu. Kita lihat Kejadian pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat pertama, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, ini menekankan tentang Allah sudah selesai melakukan penciptaan selama 6 hari. Kemudian ayat yang kedua, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi Allah melakukan penciptaan selama 6 hari. Nah, 6 hari penciptaan itu adalah satu gambaran manusia bekerja selama 6 hari. Sama seperti Allah bekerja melakukan penciptaan selama 6 hari. Dan ada satu hari yang disebut hari yang ke-7. Maka hari itulah harus beristirahat. Hari itulah dijadikan sebagai hari untuk menyembah kepada Tuhan. Kita lihat ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Bapak Ibu perhatikan. Memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Bapak Ibu yang saya kasihi, sesuatu hal yang sangat unik, sesuatu hal yang boleh dikatakan
ketetapan Allah itu memang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Sistem kalender di seluruh dunia. Satu pekan, satu minggu adalah 7 hari. Oke, satu minggu adalah 7 hari. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Allah. Dan ini berlaku untuk semua dunia, semua umat manusia. Kecuali mungkin ada beberapa negara yang dalam satu minggu ada yang 8 hari. Yang dalam satu minggu ada yang 10 hari. Tapi mayoritas negara, 90% ke atas negara-negara di dunia mengakui sistem kalender satu minggu adalah 7 hari. Dan dari 7 hari, 6 hari bekerja. Dan hari ke-7 merupakan hari untuk beristirahat. Maka di hari beristirahat yang disebut hari Sabat. Karena kata Sabat itu sendiri berarti perhentian. Perhentian. Nah, di hari perhentian itu Allah berkati dan Allah kuduskan. Untuk apa diberkati dan kuduskan? Tujuannya supaya di hari istirahat itu manusia bisa bersantai-santai, bisa berkumpul dengan keluarga, dan di hari Sabat itu mereka juga bisa beribadah kepada Tuhan. Maka dikatakan dikuduskan. Maka nanti keterkoneksinya ke 10 hukum Allah. Di hukum yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8. Itu cikal bakalnya Bapak Ibu. Kemudian, Allah menuliskan hari Sabat itu dalam 10 hukum Allah. Keluaran pasal 28, ingat dan kuduskan hari Sabat. Ayat 9, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Perhatikan, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dan kalimat ini ditulis oleh Allah sendiri. Diukir dengan jari Allah di dalam 10 hukum Allah dalam 2 lempengan batu. Kenapa ditekankan itulah sebabnya Allah memberkati dan menguduskan? Kata memberkati dan menguduskan mengacu kembali di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-3. Betul nggak? Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya, hari Sabat itu menjadi hari ibadah. Artinya, sewaktu Allah menciptakan manusia pertama, Allah sudah tetapkan ada satu hari di mana manusia harus beribadah menyembah kepada Tuhan. Dan hari ibadah yang Tuhan tetapkan itu jatuhnya adalah hari Sabat atau hari yang ke-7 dalam konteks zaman sekarang, hari Sabtu. Maka hari Sabtu itu menjadi hari ibadah yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Tapi sayang, dilupakan dan diabaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Dilupakan dan diabaikan oleh umat Kristen. Kenapa bisa demikian? Karena salah pemahaman. Makanya nanti saya ada 3 sesi gagal paham tentang hari Sabat. Kita lihat kembali Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, bukankah ayat ini juga berbicara kembali pada saat penciptaan? Karena di sini dikatakan dari satu orang saja. Artinya dari Adam diciptakan, kemudian berkembang biak sampai hari ini 8,5 miliar manusia berasal dari satu orang. Karena di dalam Alkitab 3 agama mengakui Allah menciptakan manusia dimulai dari Adam, nenek moyang seluruh umat manusia. Karena selain Adam, Allah tidak lagi menciptakan orang lain. Lalu ayat yang ke-27. Tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Paulus tegaskan ulang kepada orang-orang Yunani
di kota Athena. Supaya manusia, termasuk orang-orang Yunani, mencari dan juga menjamah menemukan Allah. Tujuan itu apa? Menyembah. Jadi Paulus itu menekankan supaya manusia semua itu mencari dan menyembah Allah. Kenapa kita perlu mencari dan menyembah Allah? Di dalam ayat yang ke-28, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang juga telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Bapak Ibu yang saya kasih, kita ini dari keturunan Allah. Nah, berarti kalau kita ini dari keturunan Allah, nenek moyang kita adalah Allah sendiri. Allah menciptakan Adam. Berarti Adam ini kan dari Tuhan, dari Allah. Maka nenek moyang semua umat manusia seharusnya Allah sendiri. Karena kita dari keturunan Allah. Nah, kalau kita dari keturunan Allah, berarti ketika kita mau menyembah, penyembahan kita kepada nenek moyang yang pertama, yaitu Allah. Makanya manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Karena Allah itu adalah nenek moyang seluruh umat manusia di dunia. Dia adalah sang pencipta itu sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih, apakah kita dari keturunan Allah saja mengacu pada bangsa Yahudi? Apakah hanya bangsa Yahudi keturunan Allah dan kita bukan keturunan Allah? Bukankah semua bangsa di dunia ini keturunan Allah? Nah, bukankah semua bangsa di dunia seperti yang dikatakan di kalimat pertama, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa? Bukankah Adam adalah nenek moyang semua bangsa manusia? Apakah Adam itu orang Yahudi? Artinya, sebelum ada orang Yahudi, Tuhan sudah menetapkan hari ke-7, hari untuk beribadah, hari untuk beristirahat. Jika Allah atau Sang Pencipta menghendaki semua bangsa di dunia mengenal Dia dengan sendirinya, hari perhentian, hari ke-7, hari Sabat, yaitu hari Sabtu, juga diperuntukkan kepada segala bangsa di dunia. Jadi salah kaprah kalau Anda mengatakan bahwa hari Sabat itu diperuntukkan kepada bangsa Yahudi. Karena apa? Karena sebelum ada bangsa Yahudi, hari Sabat sudah ada. Betul nggak? Ribuan tahun sebelum bangsa Yahudi ada. Tepatnya begini. Allah menciptakan Adam. Dari Adam sampai ke Abraham, selisih waktunya tuh lebih kurang 2000 tahun. Berarti 2000 tahun sebelum munculnya Abraham yang menjadi nenek moyang bangsa Israel, hari Sabat sudah diperkenalkan. Tapi hari Sabat diperkenalkan sebagai hari ke-7 setelah 7 hari, setelah 6 hari penciptaan, belum ada perintah untuk menguduskan. Nah, perintah Allah untuk menguduskan hari Sabat baru ditegaskan Tuhan ketika bangsa Israel itu muncul dan ditegaskan ketika mereka ada di padang gurun. Lalu selisihnya berapa lama? Dari Adam ke Abraham 2000 tahun. Nah, kemudian dari Abraham sampai munculnya bangsa Israel 430 tahun. Karena ketika Yakub membawa ayahnya, seluruh saudara-saudaranya dari tanah Kanaan pindah tinggal di Mesir dan mereka berkembang biak di Mesir itu 430 tahun. Berarti 2430 tahun sebelum ada bangsa Israel, hari Sabat sudah ada. Hari Sabat sudah diperkenalkan oleh Tuhan. Jadi jelas ya, clear. Lalu yang kedua, hari Sabat dimasukkan ke dalam 10 hukum Allah. Ringkasnya adalah, apakah 10 hukum Allah itu untuk orang Yahudi? Kita kupas bagian yang kedua ini. Sabat, hukum yang tertinggi dari seluruh isi Alkitab dan bisa dikatakan intisari dari seluruh firman Tuhan adalah 10 hukum Allah. Kenapa saya katakan itu intisari? Karena kitab suci kita terdiri dari 66 kitab. Penulisnya lebih kurang 40 orang. Tapi ada satu bagian yang merupakan intisarinya,
ditulis oleh Allah sendiri dengan jarinya di atas dua lempengan batu, yaitu 10 hukum Allah. 66 kitab itu adalah pengembangan dari isi 10 hukum Allah. 44 penulis itu hanya mengembangkan isi dari 10 hukum Allah. Karena 10 hukum Allah itu terbagi menjadi 2 bagian, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Bukankah seluruh isi Alkitab hanya menekankan 2 poin utama, mengasihi Allah dan mengasihi manusia? Hubungan antara Allah dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Intisarinya kan di sana. Kita lihat. Kenapa saya katakan 10 hukum Allah itu merupakan intisari dari seluruh firman Tuhan. Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Bapak Ibu lihat di sini. 2 loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Ini yang paling penting. Makanya saya yakin 100 bahkan 1000% bahwa kitab suci yang saya pegang itu benar-benar firman Tuhan. Kenapa saya katakan firman Tuhan? Karena memang Tuhan sendiri yang menulis di dalam lempengan batu. Nah, seluruh Alkitab adalah pengembangan dari apa yang tertulis di dalam 10 hukum Allah. Kita baca ayat yang lain. Ulangan 9 ayat yang ke-10. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah. Jadi 2 kali. Bahkan ada ayat lain sebenarnya yang menegaskan bahwa 10 hukum Allah itu ditulis oleh jari Allah sendiri. Bapak Ibu, jadi jelas ya? Dan ketika Musa mau mengambil 10 hukum Allah juga nggak sembarangan. Tuhan suruh para Musa naik ke Gunung Sinai. Dan tidak ada orang yang boleh bersama dengan engkau. Jadi bangsa Israel itu nggak boleh ikut naik. Satu-satunya yang boleh mendampingi Musa adalah Yosua. Karena dia menjadi asistennya Nabi Musa. Tapi Yosua pun tidak boleh naik sampai ke puncaknya. Hanya di pertengahan gunung. Nah, dia tunggu Musa di sana. Dan berapa lama Musa naik ke Gunung Sinai hanya untuk dapatkan 10 hukum Allah? Selama 40 hari. Bayangkan, 40 hari, 40 malam dia tinggal di atas gunung. Apakah dia bawa makanan? Tidak. Di atas gunung itulah Musa berdoa puasa. Hanya untuk dapatkan 10 hukum Allah itu doa puasa 1 bulan lebih. Nggak gampang loh Bapak Ibu. Tapi yang begitu diabaikan oleh orang Kristen, yang begitu penting diabaikan oleh para hamba-hamba Tuhan. Kenapa bisa demikian? Nah, apakah 10 hukum Allah itu hanya diberikan khusus untuk orang Yahudi saja? Bapak Ibu, apakah hanya untuk orang Yahudi? Jika ya, berarti orang Kristen boleh melanggar apa yang tertulis di dalam 10 hukum Allah. Betul nggak? Nah, kalau Anda mengatakan 10 hukum Allah ditujukan juga kepada semua manusia, maka hari Sabat juga ditujukan kepada Anda. Karena hari Sabat masuk dalam hukum yang keempat. Di dalam 10 hukum Allah, itu ada 2 hukum yang bersifat aktif. Dan ada 8 hukum yang bersifat pasif. Apa yang dimaksudkan hukum yang bersifat aktif dan pasif? Hukum yang bersifat aktif adalah harus dilaksanakan, harus dijalankan. Sedangkan hukum yang bersifat pasif artinya tinggal Anda hindari, tinggal Anda jauhi, nggak usah dilakukan. Itu saja. Lalu hukum mana saja? Coba kita lihat. Inilah isi dari 10 hukum Allah. Yang saya kutip dari Keluaran pasal yang ke-20. Karena 10 hukum Allah di-copy paste oleh Musa dari 2 lempengan batu ke dalam 2 kitab yang dia tulis. Keluaran pasal 20 dan Ulangan pasal yang ke-5. Isinya persis. Jadi yang saya kutip adalah Keluaran pasal 20-nya. Kita lihat loh batu pertama dan kedua. Isi dari loh batu yang pertama ada 4 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, bla bla bla. Dan jangan sujud menyembah kepadanya. Saya hanya kutip intisarinya.
Kemudian yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan hukum yang keempat, nah ini saya perlu baca secara lengkap. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau dalam bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Intisarinya seperti ini Bapak Ibu. Lalu hukum yang kelima, hormati ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. 10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan, dan seterusnya. Inilah isi dari 10 hukum Allah. Bapak Ibu. Nah sekarang Anda coba perhatikan. Mana hukum yang bersifat aktif dan hukum yang bersifat pasif? Jelas nggak di sini? Nah, hukum yang bersifat pasif yang saya cetak warna merah kalimat pertamanya. Ada kata jangan. Jadi di sini ada 8 kali Tuhan mengatakan jangan, jangan, jangan sampai 8 kali. Itulah yang dimaksudkan hukum yang bersifat pasif. Hukum yang bersifat pasif itu artinya Anda tinggal menjauhi. Anda nggak usah lakukan. Anda tinggal hindari. Maka selesai, Anda sudah menjalankan itu. Tapi ada 2 hukum yang bersifat aktif. Hukum yang bersifat aktif itu artinya harus dilaksanakan. Hukum mana? Lihat hukum yang keempat. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Lalu, hukum yang satu lagi, hormati ayah dan ibumu, ayahmu dan ibumu. Ini bersifat aktif. Anda harus lakukan punya. Harus praktekkan, harus jalankan. Bisa mengerti Bapak Ibu di sini? Disinilah jadi persoalan. Persoalannya begini. Jika Anda mengatakan bahwa 10 hukum Allah hanya untuk bangsa Yahudi, berarti Anda sebagai orang Kristen boleh membunuh, boleh berzina, boleh mencuri, boleh berdusta, dan lain sebagainya. Betul? Tapi kalau Anda mengatakan 10 hukum Allah juga untuk saya sebagai orang Kristen, berarti hukum yang keempat juga untuk Anda. Benar nggak? Tanpa disadari. Selama ini orang Kristen itu hanya memegang 9 dari 10 hukum Allah. Sadar nggak? Nggak sadar. Karena apa? Karena kita mengikuti ajarannya turun-temurun. Kita hanya jalankan di sini. Kita tidak gali ulang. Itu persoalannya. Jadi saya ingin tegaskan ulang. Seluruh umat Kristen, hamba-hamba Tuhan di dunia hanya menjalankan 9 dari 10 hukum Allah. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat, sudah diabaikan ribuan tahun. Maka saya coba mengajak Bapak Ibu, mari kita aktifkan kembali hukum yang keempat. Kita jalankan kembali hukum yang keempat. Karena 10 hukum Allah adalah kesatuan hukum yang tidak bisa diabaikan satu bagian. Coba kita lihat apa yang maksud kesatuan hukum. 10 hukum Allah adalah kesatuan hukum, maksudnya adalah tidak boleh dan tidak bisa dihilangkan satupun dari kesatuan tersebut. Itulah 10 hukum Allah. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yakobus. 10 hukum Allah adalah kesatuan hukum yang tidak bisa dipisahkan atau dihilangkan salah satunya. Perhatikan yang dikatakan oleh Yakobus. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ayat yang ke-11. Sebab ia mengatakan jangan berzina. Ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Yakobus ini sedang berbicara tentang isi 10 hukum Allah. Yakobus menegaskan bahwa 10 hukum Allah adalah kesatuan hukum yang tidak boleh dan tidak bisa dipisahkan.
Anda melanggar satu, bukan dihakimi pelanggaran satu itu, tapi melanggar satu dianggap melanggar 10. Anda tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berdusta, tapi engkau melanggar hari Sabat, maka engkau sudah melanggar 10-10-nya. Mau gimana lagi? Anda mau menentang firman Tuhan? Ini saya hanya coba jelaskan, saya coba ungkapkan. Bisa terima atau tidak bisa terima, semua itu keputusan Anda kembali. Karena saya dalam konteks bukan sebagai hakim, saya hanya mengungkapkan fakta kebenaran. Anda mau ikuti atau tidak, firman Tuhanlah yang akan menjadi hakim bagi kita. Ketaatan yang Tuhan minta. Jadi tanpa disadari, orang Kristen itu sudah melanggar 10 hukum Allah. Yang dilanggar itu 10-10-nya. Jadi Anda merasa, oh saya tidak berzina, saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, aman. Salah, Anda melanggar hari Sabat. Nah ketika Anda melanggar hari Sabat, berarti Anda juga dianggap berzina, membunuh, mencuri. Dan Anda tahu hukuman berzina, membunuh dan sebagainya, tidak masuk surga loh, nggak main-main di sini Bapak Ibu. Karena itu kembalilah ke dalam 10 hukum Allah, taatilah itu. Tidak menguruskan hari Sabat, Anda dianggap melanggar semua hukum dari 10 hukum Allah. Ini adalah aturan yang sangat mengerikan. Kalau Anda ada di jalan raya, ada 10 rambu lalu lintas, Anda langgar satu, maka yang dihakimi adalah satu pelanggaran itu. Tapi 10 hukum Allah tidak demikian. Anda langgar satu, maka yang dihakimi 10 hukum itu. Waduh, satu aturan yang sangat mengerikan. Ini mengajarkan kita harus taat. Oke. Lalu yang ketiga. Alasan yang ketiga bahwa hari Sabat itu bukan untuk orang Yahudi. Karena hari Sabat diadakan untuk semua manusia di bumi. Kita lihat penegasan Tuhan Yesus. Jika Anda mengatakan bahwa pada hari Sabat diadakan khusus untuk bangsa Yahudi, coba Anda cermati perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Markus pasal 2 ayat yang ke-27. Yesus berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Perhatikan kalimat hari Sabat diadakan untuk manusia. Ini sangat menggelitik kita. Kenapa saya katakan sangat menggelitik? Kita coba analisa. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Bapak Ibu, apakah orang Yahudi saja yang disebut manusia? Pertanyaan saya adalah, apakah yang namanya ras manusia itu hanya bangsa Yahudi? Kita bukan manusia? Nah, kalau Anda mengaku Anda adalah manusia, maaf kata ya, bukan ras di bawahnya. Dengan kata lain, kalau kita bukan hewan, maka hari Sabat adalah untuk kita juga. Karena kita adalah manusia. Betul nggak? Bahkan Anda tahu nggak? Ternyata hari Sabat bukan hanya untuk manusia saja, tapi juga untuk hewan. Karena pada hari Sabat, hari yang ke-7, yang harus beristirahat itu bukan hanya bangsa Yahudi, tapi budak-budak. Nah, budak-budak itu banyak yang bukan bangsa Yahudi. Karena ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, banyak kelompok-kelompok kecil suku bangsa lain, negara lain, yang ikut bersama dengan bangsa Israel pergi ke tanah Kanaan. Jadi selain 12 suku, masih banyak yang bukan dari bangsa Israel. Bapak Ibu yang saya kasih. Lalu, di hari Sabat, hewan-hewan lembu, sapi yang menggiring, yang bekerja di sawah juga harus diistirahatkan. Bayangkan, kalau hewan saja Tuhan suruh pegang Sabat, sedangkan manusia tidak pegang Sabat, kebayang nggak Anda? Seperti apa? Hewan saja disuruh taat loh. Jika Anda merasa sebagai manusia, seharusnya hari Sabat juga untuk Anda. Bukan hanya untuk bangsa Yahudi, Bapak Ibu. Ini perkataan Tuhan Yesus loh, bukan perkataan saya. Artinya, hari Sabat diadakan untuk manusia. Kalau Anda masih merasa sebagai manusia, maka hari Sabat itu juga untuk Anda.
Kenapa saya katakan hari Sabat itu bukan untuk orang Yahudi, tapi untuk semua manusia? Karena hari Sabat sudah Tuhan perkenalkan pada waktu menciptakan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jelas manusia dong, manusia pertama malah. Nah, apakah Adam dan Hawa itu orang Yahudi? Apakah Adam dan Hawa itu orang Israel? Bukan. Dia nenek moyang seluruh umat manusia. Nah, kalau Allah sudah memulai memperkenalkan hari Sabat, hari ke-7 ketika menciptakan Adam dan Hawa, dengan sendirinya hari Sabat juga diperuntukkan kepada semua manusia. Di Kejadian pasal 2 ayat 3 kita sudah baca, kita baca ulang sekali lagi. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Apakah ini ditujukan untuk Adam dan Hawa? Apakah ini ditujukan untuk bangsa Yahudi? Bukan. Tapi ditujukan untuk seluruh keturunan Adam dan Hawa. Dan sangat jelas bahwa saat itu belum ada bangsa Yahudi. Dari Adam dan Hawa diciptakan sampai munculnya bangsa Yahudi ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Selisih waktunya yang sudah saya katakan tadi 2430 tahun. Lebih kurang. Sangat clear, sangat jelas. Bapak Ibu yang saya kasihi, lihat kembali dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa. Nah kemudian ayat yang ke-27 kita sudah baca, 28 kita sudah baca, sekarang kita baca ayat 29. Tadi kita belum sempat baca. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Pada prinsipnya, setelah Allah menciptakan manusia, menciptakan Adam dan Hawa, Allah menghendaki agar manusia punya satu hari untuk mencari Dia, untuk menyembah Dia, untuk memuliakan Dia sebagai Sang Pencipta. Dan cara-cara penyembahan itu sudah Tuhan atur. Maka di ayat 29, jangan kita menyembah Allah dalam bentuk materi-materi. Sehingga yang kita sembah itu adalah materi. Allah itu roh. Ketika kita mau menyembah Allah, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh artinya Allah itu roh, tidak boleh kita wujudkan dalam bentuk materi, dalam bentuk patung-patung, lalu kita sembah. Makanya Tuhan tegaskan juga di dalam 10 hukum Allah, di hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Artinya patung itu tidak boleh berbentuk manusia, berbentuk hewan, berbentuk binatang, berbentuk apapun tidak boleh. Lalu ayat yang selanjutnya, jangan sujud menyembah kepadanya. Karena itu Allah itu roh. Lalu menyembah dalam kebenaran, artinya penyembahan kita harus sesuai dengan Alkitab. Salah satunya adalah penyembahan dalam kebenaran. Hari ibadah itu harus benar. Hari ibadah yang ditetapkan Tuhan. Dan hari ibadah yang benar dan ditetapkan Tuhan jatuhnya adalah hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Itu dia Bapak Ibu. Dari satu orang saja. Nah, yang dimaksudkan dari satu orang di sini itu jelas sekali adalah Adam. Kenapa dikatakan dari satu orang? Bukankah ada Hawa? Karena Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kecuali kalau Adam diciptakan dari tanah, Hawa juga diciptakan dari tanah, lalu dipersatukan lahir anak, maka itu bukan dari satu orang, tapi dari dua orang. Tapi karena Hawa bukan diciptakan dari tanah, tapi diciptakan dari tulang rusuk Adam, maka memang bersumber dari satu orang, Adam. Berarti sejak Adam manusia pertama diciptakan, Allah sudah menetapkan hari ke-7, hari Sabat, yaitu hari Sabtu, agar manusia bisa beristirahat dan juga beribadah kepada Sang Pencipta. Sini kan sudah jelas. Apakah hari Sabat itu untuk orang Yahudi? Hari Sabat jelas bukan untuk orang Yahudi saja, tapi untuk semua manusia. Karena hari Sabat sudah Tuhan perkenalkan ketika menciptakan semua manusia. Jelas ya? Oke, kita masuk ke poin yang keempat. Tuhan Yesus Kristus menguduskan hari Sabat. Kita lihat dulu ayatnya.
Tuhan Yesus beribadah pada hari Sabat. Lukas pasal 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya. Bapak Ibu perhatikan, menurut kebiasaannya. Artinya setiap hari Sabat Yesus itu pasti masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Artinya Yesus tetap menguduskan hari Sabat. Lalu Anda mungkin akan berkata, "Lah Pak Nathan, Yesus kan orang Yahudi. Tuhanmu bangsa apa sih? Yahudi bukan? Yesus kan bukan untuk orang Yahudi, malahan ditolak oleh orang Yahudi. Yesus malahan disalibkan oleh orang Yahudi. Yesus itu Tuhan kita, juru selamat kita." Lalu ayat yang ke-31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Kalimat di ayat 31, hari-hari Sabat itu kata majemuk, artinya setiap hari Sabat Yesus pasti masuk ke rumah ibadat. Untuk apa? Beribadah. Nah, dalam ibadah tentu membaca Alkitab, berkhotbah dan sebagainya. Saya ingin bertanya, coba kita jawab dengan jujur tanpa presiden prasangka apapun. Anda mengatakan sebagai pengikut Yesus. Betul? Artinya, yang namanya pengikut, kita mengikuti apa yang Yesus contohkan. Dan Yesus sudah kasih contoh, ibadah yang benar itu adalah ibadah hari Sabat. Ibadah hari Sabat jatuhnya itu hari Sabtu. Artinya, hari Sabtu adalah hari ibadah yang ditetapkan Tuhan. Hari Tuhan Yesus sendiri sebagai Tuhan, sebenarnya Yesus itu nggak usah ibadah. Karena dia itu Tuhan. Kalau Tuhan saja memberikan contoh ketaatan untuk menguduskan hari Sabat, Yesus saja memberikan contoh beribadah pada hari Sabat, Anda mengatakan, saya pengikut Yesus. Yesus kasih contoh ibadah hari Sabat, tapi Anda ibadahnya hari Minggu. Di mana keikutan Anda? Kan aneh. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ikut Yesus selama-lamanya. Dan dia sudah kasih contoh, ibadah yang benar itu hari Sabat. Bapak Ibu yang saya kasih, ironis sekali jika kita mengaku sebagai pengikut Yesus, tetapi tidak ikut pegang hari Sabat seperti teladan dari Tuhan Yesus. Untuk apa Yesus kasih contoh? Dengan tujuan mengikuti contoh dia. Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Masih imani nggak apa yang Tuhan Yesus tegaskan? Dia kasih banyak contoh. Sepanjang hidupnya, Yesus memberikan dua hal, teori dan praktek. Teori dia ajarkan, dia jelaskan, prakteknya kita ikuti, kita teladan. Tapi sayang sekali, orang Kristen sudah diberikan contoh ibadah hari Sabat, tapi tetap tidak mau taat. Di mana kekristenan kita dipertanyakan. Tuhan Yesus memberikan contoh menguduskan hari Sabat. Apakah Yesus itu Tuhannya orang Yahudi? Bapak Ibu, apakah Yesus Tuhannya orang Yahudi? Karena Anda mengatakan hari Sabat untuk orang Yahudi. Lalu Anda berkata, oh Yesus bangsa Yahudi. Nah kalau Yesus bangsa Yahudi, kenapa Anda percaya Yesus? Cari Tuhan yang lain, betul nggak? Yesus memang bangsa Yahudi. Justru Yesus ingin mengajarkan hari Sabat itu untuk semua orang. Karena Yesus adalah Tuhan untuk semua orang. Kita lihat Kisah Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Perhatikan, Allah tidak membedakan orang. Apakah hari Sabat masih untuk orang Yahudi? Allah tidak membedakan orang. Kalimat ini diucapkan Petrus di hadapan orang yang bukan Yahudi, tapi Romawi, di rumah Cornelius. Jadi saat itu Tuhan secara khusus memilih Cornelius. Karena Cornelius seorang yang saleh.
Malaikat Tuhan diutus ke rumah Kornelius dan berkata, Kornelius, doa dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Jemput Petrus datang ke rumahmu. Untuk apa? Supaya Petrus mengabarkan kebenaran. Ayat yang ke-35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi, bukan saja bangsa Yahudi yang doanya, bukan saja bangsa Yahudi yang ibadahnya diperkenal Tuhan. Kalau orang benar-benar ingin mencari Tuhan, Tuhan pasti tuntun dia menemukan kebenaran. Masalahnya Anda sungguh-sungguh mencari Tuhan atau tidak. Lalu ayat 36, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberikan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan atas semua orang. Bapak Ibu perhatikan kalimat, Allah tidak membedakan orang. Lalu kalimat yang kedua yang saya buat kelap-kelip, setiap orang dari bangsa manapun. Artinya semua bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi. Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Nah, kalau Yesus adalah Tuhan atas semua orang, ketika Yesus beribadah pada hari Sabat, maka hari Sabat itu untuk semua orang, bukan untuk orang Yahudi saja. Nangkap tidak dalam sampai sini Bapak Ibu? Sudah saya jelaskan sangat terang benderang. Nah, kalau belum nangkap juga, ya nonton ulang lagi. Kalau nonton ulang belum nangkap juga, ya sudahlah. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, engkau akan mendengar dan mendengar tapi tidak akan menanggap, engkau akan melihat dan melihat tapi tidak akan mengerti. Ya sudah, mau diapain lagi? Bapak Ibu, saya kutip perkataan Nabi Yesaya yang juga pernah dikutip oleh Tuhan Yesus karena menunjukkan kebebalan bangsa Israel yang sudah diberikan pengajaran tetap tidak bisa mengerti. Yesus Kristus adalah Tuhan atas semua orang. Dia adalah juru selamat dunia. Yesus telah memberikan contoh bahwa ibadah yang benar adalah hari Sabat atau hari Sabtu dengan sendirinya. Sabat adalah hari ibadah bagi semua orang. Jadi hari Sabat itu hari ibadah untuk semua orang. Tanpa membedakan suku, bangsa, dan bahasa. Jadi hari ibadah yang ditetapkan oleh Allah, Sang Pencipta atas semua manusia, karena yang menciptakan Adam dan Hawa, nenek moyang semua manusia, hari ibadah, hari Sabat. Yang terakhir, jemaat gereja awal tetap menguduskan hari Sabat. Kalau Anda mengatakan, kenapa kita beribadah hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Minggu adalah hari kemenangan. Hari Minggu adalah hari Tuhan. Oke, kita lihat ya fakta sejarah. Setelah Yesus bangkit dari kematian di hari Minggu, Roh Kudus diturunkan pada hari Pentakosta. Apakah hari ibadah berubah menjadi hari Minggu? Tidak. Murid-murid Yesus, jemaat gereja awal tetap beribadah pada hari Sabat. Penghapusan hari Sabat bukan dilakukan oleh firman Tuhan atau para rasul, tapi dilakukan oleh manusia dalam Kongres Laodikia tahun 336. Berarti, katakanlah Yesus bangkit dari kematian, Roh Kudus diturunkan, gereja berdiri, katakanlah di tahun 35-an, kurang lebih. Di tahun 35, ibadah itu masih hari Sabat. Sampai di tahun 336, ibadah masih hari Sabat. Setelah diputuskan, tahun 336, hari Sabat dihapuskan. Nah, itu yang mengalami perubahan. Gereja awal atau gereja para rasul tetap beribadah pada hari Sabat. Sabat, kemudian setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, kemudian Roh Kudus diturunkan pada hari Pentakosta, gereja para rasul berdiri yang kita sebut gereja awal. Nah, hari ibadah itu tidak pernah berubah menjadi hari Minggu, melainkan tetap hari Sabtu. Karena memang hari Sabat itu jatuhnya hari Sabtu. Silakan kita cek di Alkitab. Oke, kita buktikan dasar-dasar ayatnya. Jemaat di Antioquia, ibadahnya tetap hari Sabat. Kisah Rasul 13 ayat 14, 42 dan 44. Saya tidak bukakan di sini. Jemaat di kota Filipi tetap beribadah pada hari Sabat. Kisah Rasul 16 ayat 12, 13. Jemaat di kota Tesalonika. Kisah Rasul 17 ayat 1 sampai 2. Jemaat di kota Korintus. Kisah Rasul 18 ayat 4. Dan di general, setiap kota
Dan setiap hari Sabat, hukum Musa itu pasti dibacakan waktu ibadah hari Sabat. Itu dicatatkan Kisah Rasul 15 ayat 21. Artinya semua ibadah yang dilakukan pada saat itu setelah Roh Kudus diturunkan, hari Pentakosta ibadahnya tetap hari Sabat. Tidak mengalami perubahan menjadi hari Minggu. Walaupun Yesus sudah bangkit pada hari Minggu. Berdirinya gereja awal ditandai dengan dibaptisnya 3.000 orang. Nah, jemaat awal itu bukan bangsa Yahudi saja. Kalau Anda mengatakan, oh hari Sabat untuk orang Yahudi, jemaat gereja awal yang tetap menguruskan hari Sabat bukan orang Yahudi, Bapak Ibu, bukan sepenuhnya Yahudi. Ada 15 suku bangsa yang takjub dengan turunnya Roh Kudus. Kemungkinan mereka inilah yang menjadi jemaat awal dibaptis pada hari Pentakosta. 3.000 orang. Kita lihat 15 suku bangsa itu. Kisah Rasul pasal 2 yang ke-9 sampai 11. Perhatikan yang saya garis bawah dan dicetak merah. Itu suku bangsa yang ada di sini. Negara lah konteks sekarang. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Perhatikan di sini, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Berarti mereka itu bukan bangsa Yahudi dan hanya menganut agama Yahudi. Contohnya adalah Sida-Sida Ethiopia yang dicatatkan di Kisah Rasul pasal yang ke-8. Betul nggak? Bukan orang Yahudi. Orang Ethiopia. Malah di sini Ethiopia tidak disebutkan. Padahal ada orang Ethiopia yang menganut agama Yahudi. Kemudian orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kalau Anda mengatakan bahwa hari Sabat itu untuk orang Yahudi, Anda baca ulang di Kisah Rasul pasal 2 ayat 9 sampai 11. Bukan bangsa Yahudi saja. Jemaat gereja awal, banyak suku bangsa. Karena jemaat gereja awal itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan bahasa, dan mereka tetap beribadah pada hari Sabat atau hari Sabtu. Ini membuktikan hari Sabat bukan hanya milik bangsa Yahudi, melainkan hari ibadah untuk segala bangsa. Bapak Ibu jelas di sini? Hari Sabat adalah untuk semua orang, bukan untuk orang Yahudi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menguduskan hari Sabat. Kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga hari ini kami disingkapkan kembali dan juga sebuah paham yang keliru yang mengatakan hari Sabat itu khusus untuk orang Yahudi. Hari ini kami dicerahkan, hari ini kami disingkapkan bahwa hari Sabat bukan untuk Yahudi saja, karena hari Sabat itu sepuluh hukum Allah. Hari Sabat juga untuk kami sebagai orang Kristen. Tapi sayang sekali, pemimpin-pemimpin gereja awal telah meniadakan, telah menghapus hari Sabat, dan dampaknya kami sebagai umat Kristen ikut memegang apa yang sudah diputuskan oleh gereja-gereja awal. Kami ingin kembali ke dalam firman-Mu. Karena firman-Mu tidak salah, gereja bisa salah. Organisasi itu organisasi buatan manusia bisa mengalami kesalahan. Sama seperti gereja-gereja yang sudah banyak menetapkan LGBT. Bahkan melakukan pernikahan sejenis. Hamba-Mu yakin itu bukan keputusan firman-Mu, tapi itu keputusan organisasi gereja. Karena mengikuti apa yang diputuskan oleh negara-negara. Terima kasih Tuhan, dengan disingkapkan ini, semoga kami bisa kembali memegang kebenaran firman-Mu. Demikian doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita dengarkan satu pujian Tanah Perjanjian. Karena tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang 10 hukum Allah, tentang padang gurun, tentang bangsa Israel, tentang bangsa Yahudi. Semoga lagu ini memberikan kesimpulan bahwa bukan hanya untuk orang Yahudi. Tuhan Yesus berkati.
Setiap kesesakan, ku ingat kasih-Mu, kuatlah hatiku. Di setiap kesukaran, ku ingat kuasa-Mu, kuatlah imanku. Seperti Kau telah membawa umat-Mu dari padang gurun ke tanah perjanjian. Ku percaya Kau sanggup membawaku menuju hidup yang selalu berkelimpahan. Setiap kesesakan, ku ingat kasih-Mu, kuatlah hatiku. Di setiap kesukaran, ku ingat kuasa-Mu, kuatlah imanku. Seperti Kau telah membawa umat-Mu dari padang gurun ke tanah perjanjian. Ku percaya Kau sanggup membawaku menuju hidup yang selalu berkelimpahan. Tanah perjanjian, ku percaya Kau sanggup membawaku menuju hidup yang selalu berkelimpahan, menuju hidup yang selalu berkelimpahan. Bapak Ibu yang saya kasihi, bagi Anda yang mengikuti sekolah online STT ITAI, Institut Teologi Allah Esa, setiap sesi pelajaran tentang hari Sabat ada 10 pertanyaan yang wajib Anda jawab, ketik rapi, dan kirimkan kembali ke STT ITAI. Kita lihat pelajaran sesi yang kelima. Apakah hari Sabat itu hanya untuk orang Yahudi saja? Pertanyaan pertama. Menurut Anda, apakah bangsa pilihan itu hanya orang-orang Yahudi saja? Apakah ada bukti ayat Alkitab bahwa orang Kristen itu juga bangsa pilihan? Jika ada, tuliskan teks ayatnya. Teksnya, bukan pasal dan ayatnya saja. 2. Tuliskan 5 alasan hari Sabat bukan hanya untuk orang Yahudi saja. 5 alasan. Karena tadi saya kurang koreksi, mestinya ada 6 alasan. Tapi saya sudah buang satu bagian, maka Anda cukup menjawab 5 alasan seperti yang sudah saya sajikan tadi. Yang ketiga, bagaimana Anda membuktikan bahwa hari Sabat sudah ada sebelum adanya bangsa pilihan atau Israel? Lengkapi ayat Alkitabnya. 4. Apakah hukum yang tertinggi dari keseluruhan isi Alkitab? Mengapa disebut hukum tertinggi? Kelima, tuliskan 2 teks ayat Alkitab yang menegaskan bahwa 10 hukum itu ditulis oleh jari Allah sendiri. 6. Dari 10 hukum Allah, ada berapa hukum yang bersifat aktif dan berapa hukum yang bersifat pasif. Apa yang dimaksud bersifat aktif dan pasif? Yang ketujuh, tuliskan teks ayatnya secara lengkap, hukum mana saja yang bersifat aktif. Yang kedelapan, apa yang dimaksud 10 hukum Allah adalah kesatuan hukum. 9. Tuliskan teks ayat Alkitab yang diungkapkan Yakobus untuk membuktikan 10 hukum itu kesatuan hukum.
Dan yang terakhir, tuliskan teks ayat Alkitabnya bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia. Artinya semua manusia harus pegang hari Sabat. Silakan jawab, ketik rapi, kembali emailkan kembali ke STT Itai. Tuhan Yesus berkati.